Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai manajemen resiko yang ada di PT Garuda Indonesia guna untuk memenuhi tugas proyek video manajemen resiko. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dian Sri Utami, saya NIM 023, saya kelas transfer 21, dan jurusan saya Manajemen Administrasi Logistik. Terima kasih. Halo, perkenalkan juga nama saya Aldi Windy Hardian, NIM 09, jurusan Administrasi Manajemen Logistik, transfer 2021. Baiklah, tidak perlu lama-lama, marilah kita langsung masuk ke dalam materi pembahasan yang akan disajikan dalam video ini. Silakan. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pembahasan awal terkait manajemen risiko. Tema yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu terkait tentang manajemen risiko pada PT Garuda Indonesia, maskapai penerbangan yang sudah kita ketahui dan saudara sekalian sering dengar. PT Garuda Indonesia merupakan penerbangan komersial pertama di Indonesia. Penerbangan sipil Indonesia tercipta pertama kali atas inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia dengan menyewakan pesawat yang dinamai Indonesia Airways kepada pribumi pada tanggal 26 Januari 1949. Peran Indonesia Airways pun berakhir setelah disepakati Konvensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai nasional penerbangan pertama di Indonesia. Dulunya merupakan aset yang dipegang oleh Belanda. Namun setelah Konvensi Meja Bundar, aset tersebut diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Pada tanggal 21 Desember 1949 dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil KPM pemerintah Indonesia mendiskusikan berdirinya sebuah maskapai nasional. Presiden Soekarno pada waktu itu memilih dan memutuskan Garuda Indonesia Airways atau GIA sebagai nama maskapai ini. Penerbangan perdana Garuda Indonesia Airways sehari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, dua buah pesawat Dakota DC-3 berangkat dari Bandar Udara Kemayoran, Jakarta menuju Yogyakarta untuk menjemput Soekarno dibawa kembali ke Jakarta yang sekaligus mendapatkan perpindahan kembali ibu kota RI ke Jakarta. Sejak saat itulah GIA terus berkembang hingga dikenal sekarang sebagai Garuda Indonesia. Garuda Indonesia masa kini. Garuda Indonesia saat ini melayani lebih dari 60 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa demi mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience pada seluruh touchpoint layanan penerbangannya yang menadaptasi nuansa Indonesia Hospitality yang menghadirkan keramah-tamahan dan kekayaan budaya khas Indonesia. Garuda Indonesia Group ini mengoperasikan lebih dari 210 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai Nurut saat ini mengoperasikan sebanyak 142 pesawat. Baiklah, mari kita masuk ke identifikasi risiko pada PT Garuda Indonesia. Saat ini PT Garuda Indonesia memiliki sekitar beberapa kategori risiko, yaitu berhubungan dengan strategik, operasional, keamanan, dan keselamatan penerbangan, finansial, dan risiko kepatuhan. Risiko-risiko tersebut memiliki kriteria tersendiri untuk dilakukan pengelolaan. Pengelolaan tersebut tentunya didasarkan pada tingkat prioritas risiko yang dinilai berdasarkan besarnya eksposur risiko. Pertama yaitu tantangan dalam mencapai target pendapatan. Akibat dari sifat industri penerbangan yang rentan terhadap siklus ekonomi, politik, dan sosial dapat secara negatif mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil PT Garuda Indonesia. Selain itu, faktor eksternal berupa bencana alam memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pencapaian pendapatan perusahaan, seperti gunung erupsi ataupun kabut berasap yang bisa
halau penerbangan. Risiko selanjutnya yaitu keterbatasan kapasitas dan fasilitas bandara di Indonesia. Walaupun infrastruktur penerbangan komersial Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sumber daya dari beberapa segmen pada industri penerbangan termasuk fasilitas bandara dan sistem pemandu lalu lintas udara penggunaannya telah mencapai batas maksimum. Hal tersebut mengakibatkan kemampuan PT Garuda Indonesia dalam melakukan kegiatan OTP ataupun penghematan bahan bakar memberikan penghambatan yang cukup signifikan juga. Risiko selanjutnya yaitu tentang keterbatasan kru pesawat yang memiliki kualifikasi. PT Garuda Indonesia memandang bahwa kekurangan tenaga kerja ini akan meningkat karena perusahaan dan pesaing lainnya, khususnya di industri penerbangan Indonesia. Perusahaan juga perlu untuk meningkatkan usaha pelatihan. Keterbatasan PT Indonesia dalam merekrut, melatih, mempertahankan, dan memotivasi kru dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha pelayanan PT Garuda Indonesia. Risiko terakhir yang dapat ditemukan yaitu rute tidak menguntungkan. Salah satu strategi pertumbuhan PT Garuda Indonesia adalah dengan menambah jalur armada, menambahkan frekuensi, dan membuka rute baru. Dalam melaksanakan ekspansi tersebut dibutuhkan waktu untuk memperoleh keuntungan, sehingga dalam proses pembukaan rute baru perusahaan akan menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan. Hal terkait dengan investasi awal yang harus dikeluarkan PT Garuda Indonesia. Kondisi ini juga memiliki ketergantungan dengan ketidakpastian ekonomi, bencana alam, kompetisi, dan lain sebagainya. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu pengukuran risiko. Implementasi sistem manajemen risiko PT Garuda Indonesia dilakukan berdasarkan mekanisme IRM. Proses yaitu mekanisme pengolahan risiko menggunakan IRM. Proses dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian target PT Garuda Indonesia. IRM proses dimulai dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi, dan pemantauan dari jalannya mitigasi tersebut. PT Garuda Indonesia secara rutin melakukan pemantauan terhadap Corporate Risk Profile atau CRP. Selain itu, IRM juga terintegrasi dengan corporate strategi yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia, sehingga setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan dan menanggapi ketidakpastian dalam berbisnis. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu pengendalian risiko. Untuk dapat mengatasi risiko-risiko yang telah disebutkan, PT Garuda Indonesia mengambil beberapa langkah sebagai berikut, yaitu yang awal, mitigasi untuk mengatasi target pendapatan. Yang pertama dilakukan adalah menguatkan strategi harga dan rencana pemasaran. Yang kedua yaitu mencari pendapatan di luar dari non-tiket, selain tiket. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan pendapatan melalui aliansi. Yang keempat yaitu meningkatkan kooperasi dan program relasi sales force. Mitigasi selanjutnya itu tentang keterbatasan kapasitas dan fasilitas bandara di Indonesia. Dalam hal ini, PT Garuda Indonesia menerapkan penggunaan wide block body untuk rute-rute yang padat. Yang selanjutnya itu membuat digital thermal. Yang terakhir adalah menggunakan lounge yang lebih nyaman untuk penumpang. Mitigasi selanjutnya itu tentang keterbatasan kru pesawat yang memenuhi kualifikasi. Yang pertama itu melakukan rekrutmen pilot baru dan pilot yang sudah memiliki sertifikasi, melakukan kerjasama dengan sekolah penerbangan, memperbaiki sistem reuni untuk kru pesawat, yang terakhir penambahan simulator baru. Mitigasi yang selanjutnya itu tentang rute yang tidak menguntungkan. Yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yaitu tentang optimalisasi pendapatan melalui aliansi, optimalisasi penjualan melalui channel distribusi yang lebih efisien, meningkatkan marketing promosi, memberikan proses bisnis yang berkaitan dengan penjualan, meningkatkan kompetisi personel yang ditempatkan di kantor-kantor cabang. Dalam pengendalian risiko, PT Garuda Indonesia juga melakukan evaluasi atas efektivitas manajemen risiko yang diterapkan. Efektivitas pengelolaan risiko ini ditinjau dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan. Adapun tinjauan dan evaluasi ini dilakukan dengan kontribusi dari berbagai lini PT Garuda Indonesia melalui workshop pro team atau performance and risk officer team, fokus grup diskusi maupun sharing session, yaitu dalam penerapan IRM terintegrasi kooperatif strategi yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia, sehingga setiap pengembalian keputusan PT Garuda Indonesia dipertimbangkan dan
menanggapi ketidakpastian dalam berbisnis. Implementasi tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga tindakan mitigasi atau penanganan terhadap risiko tersebut dapat dilakukan dengan baik sehingga upaya untuk menjaga pencapaian sasaran yang diharapkan oleh PT Garuda Indonesia. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video kelompok 4 mengenai manajemen risiko yang di PT Garuda Indonesia. Hatur nuhun.